Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian dimanapun saja berada yang berbahagia, dalam suasana bulan Ramadan yang penuh khidmat ini, saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa adalah merupakan satu rangkaian kewajiban dalam Islam yang disebut dengan Arkanul Islam atau Mabadiul Islam. Oleh karena itu maka puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki satu tujuan pokok, yaitu la'allakum tattaqun. Agar kita yang melaksanakan puasa Ramadan itu, umat Islam umumnya ini pada akhirnya menjadi orang-orang yang berkualitas, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala zahiran wa batinan. Sudah barang tentu kita sebagai manusia biasa tidak bisa lepas dari salah, dari keliru, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Sementara puasa Ramadan dicanangkan dan dianjurkan agar benar-benar dilaksanakan secara totalitas, lahir maupun batin. Maka seseorang dalam puasa Ramadan itu diberi warning, jangan sampai orang itu berbuat sesuatu kesalahan yang berakibat terkuranginya pahala puasa itu sendiri menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu diantaranya adalah kita puasa lisan, puasa anggota tubuh ini. Lisan bagaimana puasa tidak menceritakan keburukan orang, tidak bercerita sesuatu yang kurang berguna, tidak menyampaikan ujaran-ujaran kebencian, sekalipun misalnya dalam bentuk dakwah misalnya seperti yang banyak terjadi di mana-mana, yang membuat orang tersakiti dan sebagainya. Itu hendaknya puasa, selama bulan Ramadan puasa itu jangan sampai terjadi. Terlebih saat ini ada kecenderungan saling menyalahkan dengan adanya COVID-19 ini. Yang kedua, kita berpuasa di level lahiriah juga di anggota tubuh kita. Bagaimana kaki kita tidak digunakan melangkah kepada barang yang tidak benar. Tangan kita tidak digunakan untuk memegang atau beraktivitas sesuatu yang salah menurut syariat maupun menurut nilai-nilai kemanusiaan. Terkait dengan itu sebenarnya sulit bagi kita untuk menghindari semuanya. Mesti manusia terjadi salah, terjadi keliru dan sebagainya. Terkait dengan itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kan ingin bahwa puasa kita utuh, tidak terkurangi sedikit pun, toh walaupun ada bolong perlu ditambal sulam. Maka di situ diikutkan setelah puasa Ramadan adanya syariat zakat fitrah. Zakat fitrah artinya zakat dalam arti mengeluarkan sebagian dari harta untuk orang lain, khususnya untuk fakir miskin. Fitrah dalam arti suci. Diharapkan dengan pembayaran zakat fitrah orang itu kembali kayaumin waladathu ummu, sama dengan hari di mana di saat dilahirkan oleh ibunya. Oleh karena itu maka secara garis besar Rasulullah SAW dalam hadis Abu Daud, dalam kitab Sunan Abu Daud disebutkan an Ibnu Abbas radhiyallahu an anna Rasulullah SAW qala farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal laghwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Zakat fitrah oleh Rasulullah diwajibkan adalah dalam rangka untuk pertama memiliki fungsi internalisasi diri, yaitu untuk menambal dan untuk menutup kekurangan pada orang yang berpuasa itu, minal lagwi warafath, dari perbuatan yang kurang berguna dan ucapan yang kurang baik tadi itu. Dengan zakat fitrah maka pahalanya betul-betul penuh, tidak terkurangi sedikit pun. Kemudian yang kedua, zakat fitrah dicanangkan untuk simbol rasa empati kepada fakir miskin. Pertanyaannya, kenapa zakat fitrah kok pas dibayar malam Idul Fitri?
Itu yang standar. Karena di malam Idul Fitri itu adalah malam kebahagiaan. Hari Idul Fitri adalah hari kebahagiaan di mana seluruh umat Islam, seluruh dunia yang melaksanakan puasa merasa menang dan merasa sukacita, yaumal farahi was surur. Menang kepada siapa? Menang melawan hawa nafsu. Dan oleh karena itu maka Allah sampai mengharamkan puasa pada Idul Fitri sama dengan Idul Adha. Tidak boleh puasa. Kenapa? Supaya menikmati makanan dan minuman. Berangkat dari itu maka fakir miskin sebetulnya pada hari itu bagaimana dia tidak merasa fakir. Dia tidak merasa miskin, tetapi kehidupannya sama dengan yang lain. Dari itu, karena kebutuhan fakir miskin tidak hanya kebutuhan konsumtif, tidak kebutuhan yang sifatnya pangan saja, tapi ada sandang dan papan, supaya hidupnya sama dengan tetangganya dan lain-lain, maka dianjurkan zakat fitrah dibayar lebih awal. Tanggal 1 Ramadan sudah masuk, tanggal 2, tanggal 3, sampai mendekati Idul Fitri. Kenapa demikian disunahkan? Agar zakat fitrah segera sampai kepada tangan fakir miskin, dan dengan harta ini sampai maka dia bisa belanja kebutuhan apa saja yang memang menjadi kebutuhan orang pada umumnya di saat Idul Fitri. Itu apa namanya, kesunahannya untuk mentakdim atau mentakjil membayar lebih awal zakat fitrah. Zakat fitrah wajib. Kenapa di situ? Karena faktor bahwa dia adalah hidup bulan Ramadan secara penuh dan hidup pada malam Idul Fitri. Jadi nutut ke bulan Ramadan dan nutut bulan Syawal. Itu adalah zakat fitrah. Terkait dengan saat ini sudah menjadi tren di masyarakat bahwa kadang-kadang orang bayar zakat fitrah itu menggunakan uang. Dulu masyarakat jarang menggunakan uang karena murni pengamalan mazhab Syafi'iyah secara tekstual, yaitu bawa beras atau bawa kebutuhan pokok jagung atau apa di situ diberikan di malam Idul Fitri itu atau sebelumnya. Sekarang pakai uang. Pertanyaan, bolehkah mengikuti mazhab yang pakai qimah? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Berapa kadarnya? Ya kadarnya sesuai dengan berapa dia harus membayar zakat fitrah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, zakat fitrah itu adalah 2,5 kilo. Itu pembulatannya. Sebenarnya ada 2,4 kilogram. Tapi mazhab Syafi'i tidak membolehkan untuk bayar dengan uang. Dari itu maka yang lebih ihtiyat, lebih hati-hati, kalau kita ingin bayar uang, maka mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah yang memang membolehkan bayar zakat fitrah pakai uang. Berapa ukurannya? 3,8 kilo. Itu selisihnya besar. Katakan kalau beras itu 1 kilo adalah 10.000, 2,5 berarti hanya 25. Tapi kalau ikut yang 2,8 kilo berarti apa? Ikut yang 3,8 kilo, Imam Abu Hanifah berarti 38.000. Nah, solusinya di sini supaya tidak ada talfik. Ini menurut yang paling ihtiyat, tidak ada pencampur bauran dari pendapat mazhab itu sendiri, maka untuk bayar zakat fitrah pakai qimah adalah Rp38.000. Nah, tetapi di sini kuncinya adalah juga mengikuti apa yang diambil oleh pemerintah. Pemerintah nanti mengambil kebijakan bagaimana, Basnas terutama. Di situ kita kembali kepada kaidah ilzamul hakim yarfa'ul khilaf. Pilihan pemerintah adalah meniadakan dan menyelesaikan perbedaan di kalangan pendapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Demikian yang dapat kami sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Ja'alanallahu iyyakum minal faizin wal maqbulin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.